Oke, baik. Selamat pagi ya. Ini video kita untuk mengganti mata kuliah kita untuk hari ini ya. Oke, hari ini saya tidak bisa secara live untuk memberikan pemaparan untuk kuliah kita hari ini di pagi ini karena saya sedang ada kegiatan di luar. Oke, baik. Tanpa mengurangi esensi ya perkuliahan. Hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang ketujuh ya di kuliah digital pemasaran kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat tentunya. Baik ya, saya akan coba share materi kita. Materi ini nanti Anda bisa ulang lagi ya. Nah, hari ini akan saya coba membawakan mengenai integritas hubungan e-bisnis ya atau konektivitas ya antara e-bisnis dengan e-commerce. Nah, kalau kita berbicara masalah digital pemasaran, kita tidak akan lepas yang namanya dengan e-bisnis dengan e-commerce ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai e-bisnis dan e-commerce ini kenapa penting ya kita lakukan, karena memang nanti esensinya adalah bagaimana kita akan membangun suatu bisnis ya atau membisnis pemasaran nanti yang berbentuk digital ya. Nah, ini penting buat Anda pelajari. Nah, sekarang kita akan coba telusuri lebih jauh apa manfaatnya, lalu apa kegunaannya dan apa yang penting dari e-bisnis dan e-commerce ini. Lalu hubungannya apa gitu ya? Konektivitasnya di mana? Oke, saya langsung coba share saja materinya. Semoga ini tidak ada kendala dalam suara atau gambar ya, jadi kita bisa langsung mendengarkan. Oke, kalau kita berbicara masalah e-bisnis dan e-commerce, nah ini sebelumnya saya coba ini dulu ya. Saya setting dulu untuk gambar di layarnya untuk PPT-nya. Semoga tidak ada kendala. Oke, saya coba. Ya. Berbicara e-bisnis dan e-commerce ya, tentu berbicara masalah bisnis online ya. Bisnis online ini sangat identik dengan digital ya. Tentu ini akan sangat penting ya buat Anda dan kita tentunya bagaimana kita akan mengelola bisnis pemasaran kita. Nah, ini penting kita pelajari di sini. Apa yang penting di dalam bisnis online ini ya? Yang pertama, kita ketahui dulu apa sih yang ada di dalam bisnis online itu sendiri ya. Yang di dalam bisnis online itu disingkat dengan daring ya. Nah, kita sudah sangat familiar beberapa tahun belakangan ini kita akan identik dengan yang namanya daring ya. Apa bedanya daring dengan luring ya? Nah, kalau daring ini ini artinya dalam bahasa Inggris ini artinya online ya, alam jaringan. Nah, keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam satu jaringan itulah disebut dengan daring. Kalau kita sudah memanfaatkan yang namanya satu sistem, itu berarti kita sudah menggunakan media online. Nah, dalam percakapan umum ya, saya sedang online. Nah, itu berarti seorang itu sudah berhubung dengan jaringan atau ada network di sana yang lebih besar seperti internet, atau internet itu disingkat dengan international networking ya. Nah, atau sedang terhubung dengan orang yang lain melalui sambungan telepon. Nah, di dalam bisnis online ini sendiri ya, mungkin Anda sudah sangat familiar juga apa sih yang dibutuhkan ya. Nah, di dalam sebuah sistem tentunya dikatakan online, dia membutuhkan yang namanya infrastruktur operasional. Nah, elemen-elemen ini tentunya butuh yang namanya pembangkit listrik ya. Nah, di sini ya harus di garis kuning ini dia harus tersedia yang namanya listrik pada jaringan elektrik ya. Lalu kemudian selain adanya listrik, tentu penting juga ada namanya telekomunikasi. Ya, telekomunikasi ini artinya di sini dia membutuhkan media online. Arti yang lain itu lebih spesifik. Nah, dikatakan di sini suatu alat yang diasosiasikan dalam sebuah user dalam online
Ini jika dia digunakan ke dalam sistem, ya, atau disebut dengan on demand. Nah, tanpa membutuhkan intervensi manusia, jadi tidak perlu ikut campur tangan manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri, ya. Jadi artinya di sini yang perlu kita ketahui, telekomunikasi itu penting, ya. Nah, istilah online itu memiliki arti yang lebih spesifik, ya. Dan dia memang dibutuhkan oleh manusia, tetapi dia tidak bisa bergerak sendiri. Namun tidak bisa beroperasi secara sendiri, ya. Nah, lalu kemudian e-business, ya, e-business. E-business atau disingkat dengan electronic business. Di dalam bahasa Inggrisnya, ya, electronic business atau disingkat itu e-business. Nah, kemudian apa yang di dalamnya? Tentunya ketika berbicara e-business, berarti di situ kita menggunakan suatu sistem informasi komputer, ya. Istilah yang pertama kali ini diperkenalkan oleh Lou Gerstner, ya. Seorang CEO perusahaan ini, dia merupakan bentuk kegiatan bisnis dia dengan menggunakan teknologi internet, ya. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubung dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal, ya. Nah, jadi intinya di sini ada sistem, ya, kemudian ada menggunakan media teknologi, dan kemudian ada prosesnya, ada pemrosesan data. Ya, ini e-business. Lalu kemudian dalam sehari-hari e-business itu nggak hanya menyangkut masalah e-dagang, ya, nah, atau e-commerce saja, tetapi ketika kita berbicara scope e-business, ini meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis tentunya menggunakan data elektronik, ya, termasuk apa saja. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini ada yang namanya e-marketing, ya, atau disebut dengan digital pemasaran. Kalau orang bilang digital pemasaran, padahal sebenarnya itu adalah e-marketing, ya, electronic marketing. Nah, sebagai bagian dari e-business, maka sangat ini, ya, sangat beririsan sekali, sangat identik sekali hubungan digital marketing dengan e-business, yang itu tidak bisa dilepas. Nah, ini dengan menggunakan sistem apa? Dengan sistem knowledge management. Nah, e-dagang ini mempunyai goal untuk menambah revenue dari perusahaan. Nah, sementara kalau kita lihat di e-business ini berkaitan secara menyeluruh, ya. Secara menyeluruh dengan proses bisnis, termasuk ada rantai pasok, ada value chain. Nah, pembelian secara elektronik. Nah, contohnya apa? Dengan menggunakan manajemen rantai supply atau supply chain management. Di dalam mata kuliah e-business, Anda nanti akan belajar mengenai SCM. Nah, kalau kemarin Anda di pertemuan ke-6, ya, belajar mengenai CRM. Nah, itu adalah bagian dari komponen e-business, ya. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam e-business, ya. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk apa hubungannya integrasi antara e-business dengan e-commerce itu sendiri. Ya, sekarang kita coba lihat. E-business ini memberi kemungkinan untuk pertukaran data, ya, perusahaan dengan perusahaan lain baik lewat web, internet, internal, dan extranet. Ya, itu, ya. Lalu kemudian apa yang perlu kita kritisi, ya, di dalam pelaku-pelaku e-business ini? Siapa pelakunya e-business, ya? Tentunya adalah pihak organisasi, ya, pihak-pihak yang membutuhkan yang namanya informasi, pihak-pihak yang membutuhkan yang namanya data, ya. Jadi ada organisasi atau bisa kita sebut perusahaan, ya, kemudian institusi, kemudian konsumen itu sendiri, perusahaan, supplier, pekerja. Lalu alatnya apa? Ya pasti komputer, ya, internet, teknologi. Kegiatan sasarannya apa? Kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan. Lalu tujuannya apa? Koordinasi, komunikasi, transformasi, dan sharing informasi. Keuntungannya apa? Keuntungannya berarti dia pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi. Memberikan nilai bisnis yang berbeda, efisien, dan peningkatan produktivitas. Lalu kemudian kalau kita mau kritisi, lalu apa hubungannya dengan e-commerce, ya? Kita berbicara tadi e-business atau integrasi dengan e-business dengan e-commerce. Ya, e-commerce itu apa artinya? Anda mungkin sering dengar kata e-commerce, yang identik e-commerce itu adalah penjualan online, ya, elektronik komersil, ya. Nah, e-commerce dalam artian luas ini bukan hanya sekedar jual beli, ya, dengan internet, tetapi bagaimana di sini mencakup kegiatan yang sumbernya atau ada sumber informasi yang bisa ditukar secara elektronik, ya, antara organisasi dengan stakeholder. Ingat, ya, stakeholder itu bukan hanya pihak-pihak yang berkepentingan di dalam satu internal perusahaan, negara, pemerintah,
masyarakat, dan pihak-pihak lain yang ada terlibat di dalamnya itu, atau yang menikmati fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu disebut dengan stakeholder. Ya. Nah, mencakup kegiatannya apa saja? Sudah pasti di situ mencakup mengenai jual beli, antara pemasaran, order taking, pengiriman ya. Nah, dua sisi e-commerce yang penting Anda ketahui. Ketika Anda belajar e-commerce, ya berarti ada buy side ya. Ini penting nanti pada saat ujian atau mungkin nanti Anda belajar di dalam bisnis, ada nanti pemahaman mengenai e-commerce. Dua sisi e-commerce itu ada buy side dan sell side. Ya, buy side itu artinya segala transaksi terkait dengan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dan pemasok. Ya, jadi dilihat hanya dari sisi si pembelinya. Jadi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dari pemasok. Jadi dilihat dari sisi si organisasinya atau dari sisi pemasoknya saja ya. Kemudian kalau sell side, nah segala transaksi penjualan produk kepada pelanggan. Jadi pihak perusahaan kepada ke pelanggan. Ya, ini dua perbedaan yang membedakan antara dua sisi e-commerce ini. Nah, sekarang ini ada gambar ya. Kalau Anda lihat di sini apa perbedaan yang mendasar di sini? Ya, perbedaan yang mendasar di sini adalah masalah kuncinya ya. Nah, kalau di buy side ini adalah kuncinya adalah supplier ya. Kalau di buy side di sebelah kiri yang warna biru ini adalah kuncinya adalah supplier. Siapa yang memakai e-commerce ini ya, berarti di sini ada supplier, penyedia bahan baku ya. Jadi si penyedia bahan baku dia penting menggunakan e-commerce untuk bertransaksi langsung kepada si pengguna. Nah, maka dia membutuhkan yang namanya e-commerce ya. Nah, kemudian kalau di sebelah kanan siapa yang menggunakan e-commerce ini? Ya tentu kita-kita ini ya, penikmat atau yang membeli produk-produk dari si penjual atau disebut sebagai pelanggan atau konsumen ya, atau customers. Lalu kemudian ada supplier-suppliernya lagi gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya supaya mereka saling terconnecting, bisa saling berhubungan sesuai dengan judul materi kita hari ini, supaya mereka saling terhubung, bisa saling terintegrasi, maka penting mereka menggunakan suatu platform. Ya, platformnya ini kita sebut dengan intranet ya. Nah, maka organizational process and functional unit. Jadi butuh yang namanya proses organisasi dan adanya unit fungsional yang bisa mengkonektingkan transaksi tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, biasanya kita sebut sebagai fungsi intermediaries ya. Nah, ini gambarnya. Nah, lebih dari itu, e-business lebih luas daripada e-commerce. Pemahaman mengenai bisnis harus Anda ketahui dulu. Nah, e-commerce itu bukan lebih luas daripada e-business. Jangan sampai terbalik ya. E-commerce itu adalah bagian kecil dari e-business. Ya. Jadi yang bagian terkecil itu adalah e-commerce. E-commerce itu adalah bentuk kegiatan dari e-businessnya. Tetapi e-business itu adalah luas. Ya. Maka di dalam kuliah S1 bisnis ya, khususnya nanti kita akan belajar ada mata kuliah itu e-bisnis. Nah, nanti ada materi khusus mengenai e-commerce. Nah, sekarang di digital pemasaran ini kita bahas lagi, tetapi dia tidak secara detail karena ini digabung ya antara e-bisnis dengan e-commerce. Nah, e-bisnis ini lebih luas dari e-commerce. Kenapa? Nah, di sini pertama poin pertama, karena e-bisnis ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing organisasi. Ya, penting itu dibahas melalui hubungan dengan mitra di luar organisasi. Bagaimana dia bisa mengkonektingkan dengan pihak luar? Nah, maka perlu namanya aplikasi e-bisnis. Kemudian supaya bisa saling bertukar informasi secara elektronik baik di dalam organisasi maupun stakeholder eksternal, maka penting juga dilakukan yang namanya e-bisnis. Nah, perlu juga e-bisnis ya. Nah, jadi e-bisnis ini mencakup e-commerce ya. Jadi bukan e-commerce butuh e-bisnis, tetapi e-bisnis lah yang bisa bekerja menciptakan yang namanya e-commerce. Bukan e-commerce yang menciptakan e-bisnis ya. Tetapi e-commerce itu sudah ada di dalam e-bisnis ya. Nah, maka di sini e-bisnis itu mencakup e-commerce dan proses internal seperti produksi, apa saja kegiatan yang ada di dalam e-commerce itu ya. Ada produksi, manajemen persediaan, manajemen pengembangan produk,
research and development ya, kemudian resiko, manajemen keuangan, pengetahuan, sumber daya manusia. Nah, jadi e-bisnis itu sangat luas. Jadi dia tidak hanya membahas satu divisi. Kalau di perusahaan itu kan banyak divisi-divisi ya. Nah, kalau di sini tidak ya. Di bisnis itu sangat luas. Lalu kita akan coba lihat. E-bisnis ini bukan sekedar penggunaan teknologi untuk otomasi proses yang ada, namun juga mencakup penggunaan teknologi untuk mengubah proses bisnis tersebut. Ya, itu yang paling penting. Lalu kemudian ini ada pemahaman. E-bisnis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi. Contoh harian Kompas ya. Ini memiliki e-bisnis Kompas online. Ya, Kompas menjalankan proses bisnis. Dulu harian Kompas hanya berbentuk koran yang dicetak ya, menggunakan kertas, tetapi sekarang sudah menggunakan media online. Oke. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini penting Anda ketahui apa perbedaan dari semua bentuk-bentuk bisnis ya. Nah, ketika kita berbicara digital pemasaran, Anda nanti akan menemukan bahasa-bahasa seperti ini. Ya, ada contoh consumer to consumer. Ya, ini consumer or citizen. Nah, ini ada dua kuadran ya, ada berapa nih? Ada 8 ya. Ini ada bentuk consumer to consumer, business to consumer, government to consumer, consumer to business ya, business to business, government to business, consumer to government. Ini adalah bentuk transaksi organisasi bisnis ya. Transaksi bisnis ini digunakan oleh siapa? Konsumen dan pemerintah. Jadi kalau kita lihat cukup luas ya, kontennya banyak ya, dari supplier kemudian kepada consumer ya, dari supplier kepada consumer. Lihat kata depannya, consumer to consumer, kemudian dari supplier ke consumer, kemudian dari government to consumer. Nah, ini kita lihat di paling atas ya. Di paling atas ini bisa kita lihat. Ini paling atas. Nah, itu. Oke. Kemudian yang kedua, baris kedua, ini ada consumer to business ya. Kemudian business to business, government to business. Nah, ini adalah bentuk-bentuk transaksi. Ini penting Anda ketahui. Jadi gambaran transaksi bisnis itu sangat luas ya. Nah, maka berbicara transaksi bisnis ini sangat global ya. Jadi tidak hanya melulu masalah antara pembeli dan penjual, tetapi di sini pemerintah juga terlibat ya di dalam transaksi bisnis. Nah, contohnya apa sih keterlibatan pemerintah ya? Contohnya pemerintah membuat yang namanya e-fin ya untuk membayar pajak, kemudian pelayanan satu pintu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk nyata kontribusi pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan transaksi bisnis ya. Ya, itu. Lalu kemudian ada lagi kelompok aplikasi bergerak ya. Kelompok aplikasi bergerak ini manajemen inventory bergerak, lelang bergerak, kantor bergerak, pendidikan jarak jauh bergerak, pusat data nirkabel. Nah, ini dari E sampai I bisnis. Kelompok aplikasi M bisnis. Nah, ini kelompok aplikasi contoh penggunanya melacak lokasi barang. Nah, ini kelompok kantor bergerak menyediakan layanan, pendidikan jarak jauh, penawaran kelas-kelas, kemudian pusat data nirkabel. Lalu kemudian yang sangat familiar ya, yang sering digunakan oleh orang-orang ya atau digunakan oleh kita para pebisnis ini transaksi menggunakan B2B, business to business. Nah, ini kita tidak bahas satu persatu karena di sini kita bukan mata kuliah bisnis ya, mata kuliah digital pemasaran. Jadi yang penting Anda ketahui ya, cukup ini saja. Yang business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to government. Ini adalah bentuk transaksi bisnis yang digunakan di dalam transaksi digital pemasaran ya. Nah, ini yang paling penting, ada 5 hal yang perlu Anda ketahui. Lalu contohnya apa sih yang situs yang sudah menggunakan B2C ini? Contohnya Amazon.com ya. Produk yang dijual apa? Ada buku, musik, video. Kemudian eBay.com ini consumer to consumer. Jadi Anda transaksi menggunakan hubungan transaksi consumer to consumer, jadi antara pelanggan kepada pelanggan. Kemudian business to consumer, spesialis lelang. Nah, ini kemudian ada e-trade. Nah, ini sudah banyak ya. Lalu pertanyaannya, apa sih hubungan e-bisnis dengan e-commerce ya? Nah, kalau kita sudah
tadi sudah mengetahui ada hubungannya antara bisnis dengan e-commerce, ada e-government ya, bentuk-bentuk dari bisnis. Pasti kita akan bertanya, apa hubungannya? Nah, pasti nanti di sini timbul pertanyaan, apa hubungannya? Nah, ini Anda bisa jawab sendiri ya. Nah, pastikan Anda bisa mencari tahu apa jawabannya. Menurut Anda dalam kondisi sekarang ini, bisnis apa yang akan Anda pilih? Terutama bisnis yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi. Nah, kira-kira kalau sekarang yang semua sudah serba digital ini, yang unggul itu di pasar itu bisnis apa ya? Itu yang perlu Anda ketahui sekarang. Lalu kemudian, nah di dalam ruang lingkup bisnis ya, ketika kita berbicara yang tadinya konservatif, tadinya konvensional, ada 4 hal yang perlu Anda ketahui, ada who, what, why, dan where. Tolong dipahami ini ya. Ini adalah penting bagi Anda ketika kita memulai yang namanya bisnis digital atau pemasaran digital. Kita harus tahu dulu siapa pelakunya ya. Siapa pelakunya artinya siapa yang mengoperasionalkan ya. Apa nilai jaringan yang kita miliki, ada value network apa yang kita miliki, siapa, terus kita mau connectingkan ke siapa ya. Kalau saya pakai digital berarti saya kan harus ada network dong ya, saya harus memiliki hubungan dengan orang lain dong ya, berarti siapa dengan siapa, nah maka who ya. Kemudian setelah kita tahu value networknya, kemudian kita harus tahu customer kita bagaimana dia mengaksesnya, apakah dia juga nanti akan bisa mengakses dengan menggunakan teknologi ya. Nah ini ada customer ya, jadi pertanyaannya apakah pelanggan, kemudian apakah perusahaan ya, jadi who. Lalu kemudian ada pertanyaan yang kedua, what, apa yang akan kita gunakan atau apa cara kita yang akan kita lakukan untuk memulai bisnis kita. Maka what, cara kita bagaimana, what, apa yang harus kita lakukan, maka caranya dengan ada, apakah dengan kolaborasi kah, atau kita menggunakan transaksi kah, atau menggunakan informasi seperti apa. Nah maka itu adalah komponen dari what. Kemudian where, di mana ya, where di mana saya akan memulai transaksi saya. Apakah saya hanya cukup digunakan itu di dalam perusahaan atau bisa di mana saja, atau bisa saya remote, jadi bisa dimanapun saya bisa mobile ya, atau saya cukup di dalam rumah ya. Jadi tentukan di mana, where. Kemudian kenapa atau mengapa, ya mengapa harus saya lakukan seperti ini, kenapa enggak konservatif saja, kenapa enggak konvensional saja. Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang ada di dalam timbul pentingnya e-bisnis atau digital pemasaran itu dilakukan. Ada why, mengapa, transformasional apa, outcome apa yang mau kita capai. Ada transformasional outcome apa yang mau kita capai. Kemudian hubungannya apa, relationship outcome-nya apa. Kemudian tentunya tidak lain, pasti kita akan mereduksi yang namanya biaya ya. Maka ada cost outcome. Ya, ada biaya yang harus kita minimalisir. Sesuatu yang kita rubah menjadi serba digital pasti ada sesuatu yang ingin kita minimalisir atau ada reduksi biaya yang ingin kita lakukan ya. Nah jadi penting who, what, why, dan where. Oke, dimensi-dimensi ini silakan Anda baca ya, karena ini sudah ada keterangannya, sudah saya jelaskan, tetapi sudah singkat, sudah saya jelaskan tadi. Nah, faktor pendorong dan penghambat bisnis tentunya pasti ada ya, tidak melulu ya. Selama kita berbicara masalah teknologi tidak semuanya berjalan mulus ya. Pasti ada saja kendalanya. Ada 4 faktor pendorong yang saling berkonvergensi satu sama lain adopsi perkembangan bisnis ini satu negara dengan yang lainnya. Nah, ini pertama masalah customer expectation, harapan pelanggan ya. Harapan pelanggan, kemudian masalah teknologi, kemudian masalah kompetitif imperatif, dan kemudian deregulasi. Nah ini paling penting ya. Nah ini konvergensi ini ada saling keterhubungan. Nah makanya judul kita, materi kita hari ini adalah integrasi ya. Integrasi itu artinya saling berhubungan, konvergensi. Ada konvergensi antara harapan si pelanggan dengan menggunakan teknologi itu apa, kemudian deregulasinya bagaimana. Nah karena ketika kita memulai sesuatu yang baru ya, tentunya dengan media digital pasti ada perubahan
regulasi, ada peraturan pemerintah yang baru, ya, ada kompetitif imperatif, ada sesuatu keunggulan yang berbeda. Nah ini ya, nah ini nanti ada convergence, ada dampak konvergensinya seperti apa. Nah ini penting Anda ketahui faktor-faktor pendorongnya apa ya. Lalu harapan pelanggan apa saja. Nah ini adalah pembahasannya. Customer expectation, ya, pelanggan merupakan titik acuan penyesuaian. Nah ini harapan pelanggan seperti apa, tentunya dengan daya saing yang kuat seperti apa, diregulasi apa. Ya ini ada poin-poin ya, silahkan Anda baca. Ini tidak saya jabarkan satu persatu ya, cukup Anda pahami. Nah ini sudah saya berikan ke dalam bentuk gambar ini, silahkan Anda baca ya. Harapan pelanggan itu apa, spektrum pelayanannya apa ya, e-bisnis merupakan solusi yang tepat karena apa. Kemudian tentunya menimbulkan daya saing yang kuat, ada keunggulan, ada kompetitif ya, daya saing yang kuat, berbagai strategi bagi perusahaan. Kemudian diregulasi pemerintah ya. Nah, ini mewarnai bentuk dunia usaha. Ada peraturan dunia yang berubah-berubah. Nah, ini ada adanya regulasi pemerintah yang berubah-berubah karena apa gitu ya. Kemudian masalah teknologi, fungsi teknologi bukan hanya vital bagi perkembangan bisnis ya, tetapi justru telah menjadi penggerak dimungkinkannya nih model-model bisnis baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Nah ini jadi kalau dulu digital entitas itu hanya bersifat fisik ya, sekarang lebih ke suara dan audio ya, dan video ya. Nah ini sikap perusahaan terkait manfaat teknologi online. Tentunya yang paling tinggi kalau di sini dari skala statistik ya, ini dari sumber DTI Inggris diambil. Tentunya harapannya tentu bisa mengurangi yang namanya reduksi cost, ada pengurangan biaya. Harapannya itu, intinya itu ya. Kenapa kita beralih dari yang namanya konvensional berubah menjadi teknologi online? Harapannya adalah untuk reduce cost. Itu adalah harapannya. Maka 33% ini adalah tentunya dia bisa meningkatkan profit ya, efisiensi. Nah ini hambatan terhadap pengembangan teknologi online, setup cost biayanya 32. Nah ini adalah, nah lalu nilai e-bisnis value-nya apa, pentingnya apa gitu, nilainya apa yang mau kita dapat dari bisnis ini ya. Ya tentunya kita bisa berpikir secara logis ya, secara realistis. Apa sih pentingnya e-bisnis ini, value-nya di mana gitu ya. Nah, pasti masalah aspek efisiensi, biaya. Pasti efisiensi dulu. Segala sesuatu pasti akan dinilai dengan harga dulu, ada value dulu ya, ada biaya dulu yang dinilai. Kemudian masalah efektivitas operasional. Kemudian masalah jangkauan, struktur ya, kemudian masalah peluang. Nah, bisnis. Jadi kita lihat yang ke kiri itu adalah efisiensi cost ya, kemudian sampai yang paling kanan dia opportunity. Nah, efisiensi cost, effectiveness, reach, structure, opportunity ya. Nah, fast followers itu hampir 22%. Yang menjadi inovator itu hampir 11% ya. Jadi memang secara kita lihat di sini untuk melakukan transaksi bisnis ini masih sangat besar tradisional ya. Karena memang tidak semua pengguna atau pelaku bisnis ini bisa langsung berinovasi ya. Masih masih cukup tinggi itu di tradisionalnya 67% ya. Tapi keuntungan dari penawaran e-bisnis ini adalah 5 hal ini. Harapannya adalah dia akan bisa memberikan peluang terhadap market-market yang baru, pasar yang baru. Ya, kemudian manfaat paling cepat yang dapat diperoleh tentunya perbaikan tingkat efisiensi ya. Nah, ini sebuah riset dia memperkirakan kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan itu diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan, penyebaran informasi ke berbagai divisi terkait. Nah, ini jadi sekarang hampir operasional perusahaan 40% dari total biaya operasional itu bisa digunakan menggunakan teknologi e-bisnis. Jadi tidak ada lagi menggunakan manual ya. Semua sudah menggunakan teknologi e-bisnis karena di sini mereka sudah menggunakan email, call center, website, nah di sisi support system ya. Nah ini manfaat ini dapat dirasakan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan ya melalui operasional sehari-hari. Nah ini seperti contoh masalah berhubungan dengan pelanggannya, masalah call center ya. Nah
Oke, nanti semua ini kelebihan-kelebihan bisnis ini sebenarnya sudah akan tertuang di dalam ini ya, mata kuliah e-bisnis ya. Kalau mau lebih detail lagi sebenarnya di mata kuliah e-bisnis. Nah, saya tidak membahas lebih dalam ya mengenai kelebihan dari e-bisnis ini secara kulitnya saja ya. Yang penting Anda ketahui. Maka di sini Anda bisa baca nilai jangkauan e-bisnis. Nah, ini nilai jangkauannya, nilai strukturnya seperti apa gitu ya. Berbagai produk maupun konvergensinya seperti apa. Nilai peluang e-bisnis. Nah, ini penting juga Anda ketahui bagaimana nilai peluang e-bisnis ini Anda pelajari. Peluangnya terbuka lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi. Ya, tiada hari tanpa inovasi-inovasi. Apalagi berbicara masalah inovasi digital ya. Semua sekarang orang berlomba-lomba mencari yang tercanggih dan tercanggih dan tercanggih ya, bukan hanya sekedar canggih ya. Sekarang disebut dengan sophisticated IT ya, information technology. Nah, semua sekarang serba elektronik ya. Boleh dibilang kita sekarang nanti hidup di generasi alpha. Anda nanti hidup di generasi alpha ya, bukan lagi di Gen Z tetapi Gen Alpha ya. Nanti di tahun 2040 regenerasi akan ada generasi baru lagi, ada generasi Alpha. Oke, jadi di bidang segala lini bidang semua sudah menggunakan elektronik. Sekarang apa yang tidak menggunakan elektronik ya? Nah, maka ini perlu kita kita ambil ininya ya, peluangnya ya. Terutama nanti Anda setelah lulus, pasti harapannya Anda akan membuka wawasan baru tentu dengan bisnis yang baru ya. Tidak mungkin Anda masih menggunakan bisnis yang konvensional ya. Harapannya semua sudah menggunakan peluang menggunakan e-bisnis ya. Nah, ini adalah contoh untuk situs-situs website ya. Ini ya untuk pembelian tiket ya, situs AirAsia ya, ini saya ambil dari internet. Nah, pertanyaannya ini, apa yang Anda lakukan pada salah satu maskapai? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda baca. Kemudian manfaatnya bisnis ya, pasti ini ya saya ambil dari sini. Tentu akan memperpendek jarak, memperluas pasar ya. Kemudian perluasan jaringan mitra kerja, networking kita akan semakin lebar, semakin jangkauannya akan semakin luas ya. Orangnya secara fisik kita tidak kenal, tetapi kita akan bisa kenal secara digital, secara maya. Biayanya bisa kita controlling sendiri ya. Kemudian efisien, cash flow-nya terjamin, manfaatnya bagi konsumen sendiri efektif ya, cepat pasti, aman, harga murah, fleksibel. Nah, lalu bagi masyarakat pada umumnya apa sih? Bagi penikmat pengguna e-bisnis, tentu mereka bisa mendapatkan peluang ya kerja baru, ada wahana kompetisi. Bagi akademisi ya, ada tantangan baru untuk selalu terpicu mencari temuan-temuan yang baru ya. Temuan-temuan yang baru ini mendorong mereka untuk terus menggali pengetahuan-pengetahuan ya yang baru. Para peneliti tertantang untuk melakukan analisis. Seperti saya ini, saya suka meneliti ya. Kebetulan dosen itu adalah kegiatannya adalah salah satunya harus meneliti. Jadi emang dengan adanya inovasi-inovasi digital ini, para 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 pelaku-pelaku di dunia akademisi ini harus peka ya, harus sensitif ya terhadap yang namanya peluang-peluang. Nah, ini nanti akan menjadi peluang-peluang baru dan tentunya bisa berkontribusi bagi masyarakat. Nah, nanti di dalam ini akan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, maka nanti ada program-program yang bisa digunakan oleh masyarakat ya. Program nyata yang bisa digunakan atau dinikmati oleh masyarakat. Nah, kemudian latar belakang pembentukan situs e-bisnis, pasti kenapa situs e-bisnis ini berkembang luas? Pasti karena ada kebutuhan. Itu saja dulu pasti ya. Itu awalnya pasti karena ada kebutuhan. Ya, kebutuhan, keprihatinan ya, atau kesadaran konsumen karena memang penting ya. Karena sudah nggak mau ketinggalan zaman ya. Kondisi sosial, ekonomi dan demografi. Nah, ini latar belakangnya.
Hutan kemudian juga ada hambatannya ya, tidak hanya saja melulu masalah kelebihan, pasti ada hambatan. Belum terbentuknya high trust society ya, jadi masalah kepercayaan belum bisa terbentuk ya. Masyarakat pedesaan itu masih sulit membentuk pola pemikiran mereka ya terhadap dunia teknologi. Mereka masih percaya yang namanya dengan menggunakan berbelanja itu dengan tatap langsung ya, tatap muka langsung. Nah, jadi high trust society itu di dalam masyarakat, khususnya di masyarakat desaan ya, masih belum bisa dipaksakan ya. Jadi memang itu masih butuh paradigma seperti itu, masih belum bisa kita samaratakan ya. Oke, kemudian umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi ya. Hambatannya itu kalau harga informasi teknologi sudah jelas, harganya sudah pasti high cost ya. Kemudian sarana prasarana masih belum memadai, masih menunggu konsumen yang aktif ya. Jasa pos masih membutuhkan pembenahan, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Ya, ini yang paling penting juga ya, masalah cybercrime ya. Nah, ini juga di mana ada peluang, apalagi yang bersifat IT ya, itu sangat sensitif sekali ya. Nah, ini memang butuh tim security yang tersendiri yang bisa menjamin tentunya transaksi ini bisa nyaman. Oke, jadi langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis ini ada berbagai macam cara. Nah, transaksi e-bisnis ini untuk pembelian produk, inisiasi pembelian, permintaan otorisasi, permintaan pelunasan, dan ini. Ditinjau dari alat pembayarannya maka dikelompokkan sebagai berikut. Ada sistem uang digital, cek elektronik, kredit card elektronik, dan elektronik funds. Nah, oke, jadi itu adalah pembahasan kita untuk hari ini. Ya, jadi silakan Anda ulangi lagi materi yang sudah saya berikan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa Anda renungkan, bisa Anda jawab dari beberapa slide yang sudah saya berikan di hari ini. Semoga ini bisa menambah insight Anda. Tentunya apa yang Anda pikirkan mengenai digital pemasaran itu akan sangat penting ya, mengenai masalah e-bisnis ya. E-bisnis ini tidak saya kupas secara detail ya, tetapi ini akan bermanfaat sekali bagi Anda ya untuk bisa menghubungkan apa hubungannya dengan digital pemasaran. Nah, nanti ada hubungannya dengan e-commerce ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini menambah wawasan Anda. Silakan Anda pelajari lagi ya. Oke, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti minggu depan, karena ini adalah pertemuan yang ke-7 ya, nanti minggu depan itu adalah pertemuan ke-8. Itu kita sebelum pertemuan ke-8 itu adalah UTS ya. Kita biasanya minggu tenang. Jadi minggu depan kita minggu tenang terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan UTS ya. Jadi materinya nanti silakan Anda pelajari dari materi yang sudah saya berikan. Nah, jadi silakan Anda ulangi setiap materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 hari ini dari setiap PPT yang saya berikan, dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran Anda. Oke, baik ya. Saya kira itu saja materi yang bisa saya berikan di kuliah offline ini ya, karena saya tidak bisa online, tidak bisa menunggu. Ini saya berharap tanpa mengurangi esensi Anda bisa mengikutinya dengan baik ya. Baik, akhir kata jangan lupa setelah video ini berakhir Anda pastikan presensi ya tentunya ya, masuk ke Syakat.